This is you! Get out of me! Always saving your sorry ass! Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Om mau tanya deh, pernahkah kalian saat ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi malah menemukan banyak sekali tantangan dalam prosesnya? Tentu hal ini cukup melelahkan, tapi Om yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Well, skenario ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film berjudul Shut In yang dirilis pada tahun 2022. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang ibu muda yang dijebak di sebuah pantry oleh suaminya yang sedang dalam pengaruh narkoba, di mana dia pun harus berjuang untuk menyelamatkan kedua anaknya dari seorang pecandu obat. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan anak balita bernama Lainey sedang bermain di kebun apel yang sepertinya sudah lama tidak dirawat. Kemudian dia pulang dan membawakan apel yang nampak bagus untuk ibunya yang bernama Jessica. Bukannya senang, Jessica malah kesal dan menasehati Lainey karena dia mengumpulkan terlalu banyak apel dan akhirnya tidak dimakan. Sebab hal itu membuat semua apel menjadi busuk. Jessica ini adalah ibu dua anak yang tinggal di rumah peninggalan neneknya. Anak keduanya bernama Mason yang masih bayi. Dan karena Jessica adalah mantan pecandu narkoba, maka ia cukup kesulitan untuk tinggal di lingkungan ini dan berencana pindah ke Texas sebagai usaha memperbaiki hidup. Sebagai persiapan untuk perjalanan, Jessica membuat perbekalan yang dapat dikonsumsi selama di jalan. Lalu saat membereskan pantry, mungkin karena rumahnya sudah tua, pintu lemari pantry ini pun kini susah dibuka dari dalam. Sehingga saat terbuka, harus diganjal agar tidak tertutup lagi. Saat Jessica sedang membersihkan, pandangannya teralihkan dengan Injil dan patung salib yang berada di sana. Dan tanpa diduga, pintu pantry tiba-tiba tertutup karena pengganjalnya terlalu rendah. Jessica yang terjebak lalu menyalakan lampu dan memanggil Lainey untuk membukakan pintu dari luar. Tapi karena terlalu berat, Lainey tidak mampu melakukannya, sehingga meminta tolong kepada sang anak untuk mengambil obeng agar dapat membuka sendi pintu. Lainey pun menemukan obeng di kotak peralatan. Namun pintu tetap tidak terbuka karena obengnya tidak sesuai. Gak lama mantan Jessica, yakni Rob, datang ke rumah untuk mengambil kotak peralatan, di mana dia juga membawa temannya yang sesama pecandu bernama Sammy. Menyadari kedatangan Rob, Jessica meminta tolong untuk dibukakan pintu pantry. Tapi ternyata Rob dan temannya sedang teler akibat telah mengkonsumsi narkoba. Hal ini jelas membuat Jessica harus menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan anaknya, terkhusus Sammy, karena dia adalah pria yang sangat jahat. Rob ini pun datang dan berniat untuk balikan dengan Jessica. Tapi permintaan itu jelas ditolak karena sekarang Jessica telah bebas dari narkoba. Namun Rob yang tidak terima dengan keputusan ini menampar Jessica dan mengumpat kepadanya seperti tidak mampu menjadi ibu yang baik dan juga sangat sombong. Hingga akhirnya ia mendorong dan menguncinya lagi ke dalam pantry. Jessica pun langsung menyuruh sang anak untuk mengunci diri bersama adiknya di dalam kamar agar tidak diganggu oleh mereka. Dan pada saat yang sama, Rob pun memaku pintu pantry serta tidak sengaja melukai tangan Jessica hingga berdarah. Setelah itu, Rob memberikan 3 gram narkoba untuk Jessica dan meninggalkannya dalam keadaan terkunci. Sambil menahan sakit, Jessica pun membalut lukanya dengan serbet untuk menghentikan pendarahan.
Sesaat setelah Rob dan Sammy pergi, Lenny turun lalu bertanya mengapa ibunya di dalam dan memberitahu bahwa pintu ditutup dengan palang kayu. Jadi yang kini bisa dilakukan oleh Lenny adalah mengunci pintu depan agar tidak ada yang masuk lagi. Jessica pun meminta tolong untuk diambilkan HP-nya yang jatuh di ruang tamu karena ingin menghubungi polisi. Namun Lenny tidak dapat menemukannya. Begitu pula dengan dompet Jessica, di mana sudah pasti barang-barang tersebut telah diambil oleh Rob. Kemudian Lenny bilang kalau dia ingin kencing, tapi tidak berani ke kamar mandi sendirian. Sebab ya memang dia telah terbiasa diantar oleh sang ibu ketika ingin buang air. Alhasil dia pun mengompol dan meminta maaf agar sang ibu tidak marah. Namun ya Jessica pun hanya bisa menghela nafas. Mereka harus tetap makan walau dalam keadaan tidak terduga seperti ini. Satu-satunya makanan yang ada di pantry adalah mentega apel dan miras, di mana makanan itu adalah peninggalan dari sang nenek. Jadi untuk sementara waktu, mereka hanya memakan mentega apel untuk bertahan hidup. Waktu malam, di saat Jessica ingin tertidur, Lenny tiba-tiba datang menghampirinya sebab dia juga takut tidur sendiri. Namun sang ibu menyuruhnya kembali ke kamar untuk menemani sang adik. Lalu ketika pagi datang, mereka kembali memakan mentega apel untuk mengisi perut. Setelah itu, Jessica kembali meminta tolong Lenny untuk membawakannya sesuatu yang keras dan terbuat dari logam. Sang anak kembali membawakan beberapa barang, namun semua barang ini salah dan tidak berguna. Setelah itu tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Ternyata Lenny telah menemukan sebuah obeng di luar rumah kemudian memberikannya kepada sang ibu. Dan dia langsung mencoba menggunakannya untuk menghancurkan area lantai. Di tengah usahanya mencari jalan keluar, Lenny mengabarkan kalau Sammy berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Sehingga dengan panik, Jessica menyuruh sang anak untuk kembali ke kamar dan mengunci diri. Sammy langsung menuju pantry dan bilang kalau Rob berhutang kepadanya. Sehingga dia berusaha mencari berbagai hal di rumah itu, bahkan berniat mengincar anak kecil di sana. Saat sedang menuju kamar, Jessica langsung mengabarkan bahwa ia memiliki narkoba seberat 3 gram dengan syarat kalau Sammy harus membuka pintu pantry. Sammy pun kembali menghampiri pantry dan meminta narkoboy tersebut, tapi enggan untuk membantu Jessica karena nggak ingin terlibat dengan urusan rumah tangga yang dialami oleh Rob. Tapi Jessica tidak kehabisan akal. Ia langsung mengubah penawarannya dan bilang akan memberi narkoba ini, tapi meminta Sammy untuk pergi dan tidak mengganggu keluarganya. Dan Sammy pun setuju dengan penawaran itu. Dengan alasan lemah dan sedang terluka, Jessica meminta Sammy menjulurkan tangannya ke bawah pintu pantry. Lalu saat dituruti, Jessica pun langsung menusuk tangan pria itu menggunakan sebuah obeng, bahkan memakunya lebih dalam agar tangan Sammy tidak terlepas. Pecandu ini pun jelas murka, namun ujungnya dia pun memohon untuk dilepaskan. Tapi ya Jessica pun tidak bodoh dan lanjut menggali lubang untuk menemukan jalan keluar. Namun secara psikologis, Sammy juga mencoba memanipulasi Jessica agar kembali menggunakan narkoba. Namun keteguhan hati ibu dua anak ini tidak goyah dan malah kembali menyiksa Sammy agar diam. Malam pun datang dan badai tiba-tiba hingga menyebabkan listrik padam. Lenny yang takut gelap kemudian turun dan menghampiri sang ibu, di mana Sammy langsung menangkapnya dan mengancam untuk menyakitinya jika Jessica tidak melepaskannya. Tangisan sang anak pun membuat sang ibu semakin terpojok dan kemudian dengan nekat dia pun menuangkan miras ke tangan Sammy kemudian membakarnya. Di mana usaha ini berhasil menyelamatkan sang anak dan membuat pria ini berteriak kesakitan hingga tak sadarkan diri. Namun setelah itu Jessica juga ikut ambruk akibat kelelahan dengan semua cobaan ini. Keesokan hari, Jessica berusaha memanggil Lenny untuk memastikan keadaannya. Namun tidak ada jawaban. Sehingga hal ini membuatnya frustasi. Dan pada akhirnya, dia pun mencoba untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Rob. Namun, pandangannya malah teralihkan kepada Injil yang ada di depannya. Jessica pun menyadari kalau ada uang yang terselip pada Injil milik neneknya. Dan ketika dicek, ternyata
ada lebih banyak uang yang dijadikan sebagai penanda ayat yang dahulu dibaca sang nenek untuk menguatkan hatinya. Pada Injil ini juga ditemukan resep mentega apel milik nenek Jessica, daftar nama anak, data pernikahan, dan data kematian keluarganya. Meskipun ia terharu dengan semua temuan ini, namun itu semua tidak dapat membantunya keluar dari pantry. Alhasil, akibat frustasi, ia melempar Injil itu ke dinding hingga membuat patungnya terlepas. Ketika Jessica memandangi patung dari salib, ada tetesan air dari arah langit pantry dan menyadari bahwa air ini berasal dari kamar mandi di lantai 2. Dan tanpa berpikir panjang, Jessica langsung mencoba untuk membongkar bagian atas. Tapi dia mengalami kesulitan akibat tangannya yang terluka dan kembali mengecek keadaan Sammy apakah dia sudah meninggal atau belum karena mau menggunakan obeng yang menancap pada tangannya. Melihat kondisi Sammy yang tidak bergerak, Jessica mencabut obeng itu untuk menjebol area atas yang sepertinya sudah lapuk. Dan usaha ini membuahkan hasil, kemudian segera pergi untuk mengecek kedua anaknya. Ketika keluar dari kamar mandi, Jessica menemukan banyak apel berceceran yang mengarah ke kamarnya. Lalu saat mengecek, terlihat kalau keadaannya sangat berantakan. Dan setelah mengecek area kasur, ternyata ada Lainey dan Mason yang tidur di bawah tumpukan kain agar tetap hangat. Kedua anak ini pun mengeluh lapar, kemudian mereka turun. Dan Jessica mengambil kunci motor milik Sammy sebagai alternatif kendaraan yang akan mereka gunakan untuk ke Texas. Karena kunci mobilnya diambil oleh Rob. Terlihat kalau di luar masih hujan badai. Tapi dengan nekat, Jessica memecahkan kaca mobil untuk mengambil makanan yang telah ia kemas sebelumnya. Tapi saat mau ke dalam, secara tak sengaja, Lainey menjatuhkan biskuit kesukaannya, sehingga Jessica kembali keluar untuk mengambil. Tanpa disangka, ternyata Sammy masih hidup dan langsung menyandra anak-anak Jessica. Ia mengacukan senjatanya kepada Mason sebagai upaya balas dendam. Dan Jessica memohon untuk melepaskannya dengan imbalan uang dan narkoba yang ia janjikan sebelumnya. Tapi Sammy sudah tidak peduli lagi. Tapi di saat yang tepat, Rob pun kembali ke rumah dan mengancam Sammy karena menyakiti anak-anaknya. Bahkan tidak segan membunuh temannya itu. Kemudian mereka semua pun turun ke bawah, di mana Rob juga ikut bertanya tentang uang yang sebelumnya dibicarakan dan membuka pintu pantry untuk mengambil uang tersebut. Jessica meminta Rob untuk pergi setelah mengambil uang itu. Namun pria ini tidak mau, serta malah mengajak Jessica untuk kembali menggunakan narkoba. Karena tahu kalau dia tidak bisa melawan, dengan terpaksa mengiyakan ajakan itu. Akan tetapi, sebelum melakukannya, Jessica meminta Rob untuk mengambil makanan yang tertinggal di luar. Pada sisi lain, terlihat kalau Jessica telah menyiapkan sebuah sandwich. Rob pun senang karena merasa bahwa Jessica telah luluh lagi kepadanya. Dan sembari memakan sandwich itu, dia juga meracik obat yang nanti akan mereka konsumsi. Mereka pun melakukan hal itu di ruang tamu agar tidak dilihat oleh anak-anak. Dan setelah Rob menggunakannya, tibalah giliran Jessica. Namun dia mencoba untuk mengulur waktu dengan bilang kalau dirinya belum siap. Tapi hal ini membuat Rob kesal dan memaksa Jessica untuk segera menggunakan obat itu. Namun tanpa disadari, perlahan tapi pasti, obat yang sebelumnya Rob konsumsi mulai bereaksi dan sedikit melemahkannya. Kesempatan ini digunakan Jessica untuk kabur ke lantai 2. Tapi saat ingin terjun dari jendela, Rob datang dan menghentikan aksi ini. Lalu saat Rob berniat menyerang Jessica, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan merasa sesak. Di mana ini merupakan ulah Jessica yang sebelumnya telah mencampur 3 gram narkoba yang telah dimakan oleh Rob karena berniat membuatnya overdosis. Rob yang murka pun ingin membunuh Jessica, namun kalah cepat dengan Jessica yang tiba-tiba mendorongnya hingga jatuh dari jendela dan membuatnya langsung tewas di tempat.
Waktu pun berlalu, kini Jessica dan kedua anaknya tetap tinggal di dalam rumah tersebut. Dan terlihat, rumah yang sebelumnya usang kini telah menjadi lebih baik dan layak huni. Sebab Jessica telah mempunyai bisnis baru, yakni menjual mentega apel berdasarkan resep neneknya yang dahulu dia temukan. Secara pelan tapi pasti, Jessica yang dulu pecandu berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya dan berharap kalau bisnisnya ini dapat berkembang hingga mereka mapan. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Lumayan bikin tegang ya. Meski ya banyak adegan yang cukup depresi, namun film ini dapat memotivasi kita semua untuk teguh pada pendirian yang lebih baik. Seperti jangan ragu untuk membuang hubungan dengan orang-orang yang memberi dampak negatif bagi diri kita. Bagi Om, film Shut-In ini mungkin cukup membuat triggering untuk beberapa orang yang pernah terlibat pada hubungan toksik, penderita klaustrofobia, atau takut dengan ruangan sempit. Dari film ini kita juga bisa belajar bahwa dalam proses untuk berubah, kita pasti menemui banyak hambatan yang menguji keteguhan hati. Tapi ya, jika sudah bertekad bulat, maka semua akan pasti terjadi. Sebab bagi Om ya, usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja. Dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.